Ya, kita lanjutkan kembali setelah adik-adik mengisi kuis yang pertama. Kita akan lanjutkan dengan reaksi penetralan atau penggaraman. Adik-adik mengetahui apakah itu yang disebut dengan reaksi penetralan? Reaksi penetralan atau reaksi penggaraman itu merupakan reaksi antara asam dengan basa. Cuma pertanyaannya, kenapa disebut dengan reaksi penetralan ataupun disebut dengan reaksi penggaraman? Kita harus tahu konsep dasarnya dulu. Bahwa ketika asam direaksikan dengan basa, produknya pasti akan menghasilkan garam dan air. Karena menghasilkan garam, maka reaksi asam dengan basa ini sering disebut dengan reaksi penggaraman. Kemudian, karena reaksi asam basa ini menghasilkan air, yang kita ketahui air ini bersifat netral, maka reaksi asam basa ini dikenal juga dengan istilah reaksi penetralan. Itu untuk definisi dari reaksi penetralan dan penggaraman. Jadi, perlu diketahui lagi, dicatat bahwa reaksi asam dengan basa produknya adalah garam dan air. Istilahnya, ada yang menyebutnya reaksi penggaraman, ada yang menyebutnya dengan reaksi penetralan. Perlu diingat, bukan berarti reaksi asam dengan basa ini akan menghasilkan produk yang bersifat netral, bukan. Karena netral ini disebut reaksi penetralan dikarenakan produk dari reaksi asam dengan basa itu menghasilkan air. Dan air ini kita ketahui bersifat netral. Itu ya. Oke, supaya tidak ada kesalahpahaman. Takutnya beranggapan bahwa reaksi asam dengan basa ini disebut reaksi penetralan karena menghasilkan garam yang bersifat netral. Nah, itu salah. Karena tidak semua garam itu bersifat netral. Itu nanti kita akan perjelas dalam reaksi hidrolisis garam. Karena garam sendiri itu ada yang memiliki pH asam, ada yang memiliki pH basa atau lebih besar dari 7, bahkan ada juga garam yang memang bersifat netral atau memiliki pH sama dengan 7. Ya, itu nanti dibahas dalam materi berikutnya. Nah, ini contohnya. Kita reaksikan asam klorida dengan natrium hidroksida, HCl dengan NaOH. Ionisasi dari HCl ini menghasilkan ion H+ dan Cl-. Ionisasi dari NaOH ini menghasilkan ion Na+ dan OH-. Reaksi antara H+ dengan OH-, maka ini akan membentuk senyawa air atau H2O. Sedangkan reaksi dari ion Cl- dengan ion dari Na+, ini yang akan membentuk garamnya. Nah, karena ini terbentuk dari Na+ dan Cl-, maka akan membentuk garam NaCl. Ya. Nah, untuk reaksi penggaraman yang lain tentu saja disesuaikan dengan asam dan basa yang bereaksinya. Ketika yang bereaksinya misalkan itu adalah asam klorida dengan kalsium hidroksida, tentu saja yang akan diperoleh adalah garamnya adalah kalsium klorida dan molekul air. Jadi garam yang dihasilkannya itu tergantung dari asam, senyawa asam dan senyawa basa yang direaksikannya. Begitu pula dengan pH garam tersebut. Ya, itu tergantung dari asam dan basa yang direaksikannya. Kalau netralnya itu diambil dari salah satu produk yang dihasilkannya adalah air. Dan air kita ketahui itu bersifat netral. Ya. Nah, ini bersambung untuk pertemuan berikutnya karena kita akan belajar asam basa terkait dengan perhitungan pH. Sebelum diakhiri pertemuan hari ini, adik-adik harus mengisi kuis yang kedua yang mengakhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.